Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Welcome to my channel. Nah, kali ini aku mau bahas tentang UTBK NSBT di bidang biologi tahun 2023. Oke, jangan lupa di subscribe, like, and comment ya. Let's get it. Oke. Nah, pertama kita bahas dulu tentang nomor 1 ya. Jika DNA dipotong oleh enzim restriksi, nah bagian yang terputus adalah ikatan. Nah, oke, kita jawabnya di kertas ini aja. Jadi, enzim restriksi itu memotong antar basa ya, kita buatin dulu. Jadi kan DNA itu ada 2 rantai nukleotida ya. Ini nomor 1. Nih ya. Untuk jawaban nomor 1. Nah, kerangkanya itu ini gula ya. Di sini fosfat. Nah, biasanya itu gini. Basa nitrogen. Basa nitrogen itu bisa yang itu ya, AGT. Adenin guanin timin sitosin itu AGTC. AGTC itu ya. Nah, oke. Nah, ini baru satu rantai ya, seperti ini gitu. Nanti antar basa nitrogen di rantai yang kedua, itu ada yang namanya rantai hidrogen gitu ya, hidrogen bond. Dan juga di dalam satu rantai itu juga ada, ini nanti dari gula itu ada basa nitrogen juga. Ini namanya covalent bond, hidrogen bond, atau ikatan hidrogen atau ikatan covalent. Nah, jadi ini ya kayak gini lagi, sini fosfat, nah sini nitrogen. Nah, jadi enzim restriksi ini dia itu motong di hidrogen bond dan juga covalent bond. Nah, jadi kita bisa lihat ya di jawaban yang di sini itu nggak ada kovalen, yang ada hidrogen. Nah, jadi jawaban yang benar yaitu ini ya, ikatan hidrogen. Nah, apa sih gunanya enzim restriksi ini? Enzim restriksi ini tuh biasanya ditemukan di bakteri ya. Biasanya untuk melindungi diri dia untuk ya dari DNA asing gitu. Jadi dia tuh jika ada DNA asing yang tersisipi misalnya gitu, dia langsung motong. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya itu ada tumbuhan berpembuluh umumnya menyerap nitrogen dalam bentuk, gak mungkin tumbuhan berpembuluh ya menyerap nitrogen itu dalam bentuk nitrogen ya. Jadi biasanya dia itu dalam bentuk lain. Nah, kita langsung aja ya. Ini jawaban yang kedua. Itu nitrogen itu atau N2 itu menjadi NH4 plus itu namanya amonia. Nah, ini namanya prosesnya itu namanya amonifikasi. Nah, kemudian ini oleh dekomposer ya, biasanya dekomposer atau bakteri yang mengikat gitu ya. Nanti lebih lanjutnya nanti baca sendiri. Kemudian dia menjadi nitrit atau NO2-. Nah, NO2- ini nanti akan menjadi nitrat. Sorry ya guys. Nitrat. Nah, oke, pertama amonia jadi nitrit itu namanya nitrifikasi.
oleh bakteri juga ya, bakteri. Ini bisa dekomposer. Nah, oke, dari nitrogen menjadi amonia, amonia menjadi nitrit, dan nitrit menjadi nitrat. Nah, nitrat itu atau NO3 ya, 3-min. Nah, dalam bentuk nitrat inilah tumbuhan itu nyerap nitrogen. Nah, ini tumbuhan gitu ya. Oke, bisa juga nitrat jika nggak digunain lagi ya, misalnya berlebih, itu dilepas ke udara gitu ya, menjadi N2 lagi atau nitrogen. Itu namanya prosesnya denitrifikasi. Denitrifikasi. Oke, dalam bentuk nitrat, tumbuhan itu nyerap nitrogen. Jadi jawabannya di sini ion nitrat ya. Gas amonia bukan, asam amino bukan, nitrit bukan, nitrogen bukan. Oke. Lanjut. Oke, di sini ada proses ya, proses pernapasan. Urutan yang benar ketika orang menghirup nafas atau inspirasi. Oke. Di sini kita baca satu-satu. Udara mengalir masuk paru-paru. Kamu bikin langsung dong. Relaksasi diafragma. Relaksasi malah untuk menghela napas ya, atau mengeluarkan napas. Volume paru-paru meningkat, kontraksi diafragma. Pertama kontraksi diafragma dulu ya. Nah, nomor 3 itu kalau kontraksi diafragma itu justru dia mendatar ya, di diafragmanya mendatar. Kalau dia ini kontraksi, kalau dia melengkung itu malah relaksasi. Nah, jadi untuk orang menghirup nafas atau inspirasi ya namanya, itu dia tuh kontraksi diafragma. Nah, di atas diafragma ini kan ada paru-paru. Ya seperti ini, anggap seperti ini ya. Nah, paru-paru itu otomatis meningkat dong volumenya, karena si di bawahnya itu mendatar, jadi dia itu meningkat volumenya ya, meningkat volumenya. Jadi pertama itu yang ini, yang nomor 4 ya, kemudian nomor 3 relaksasi nggak mungkin. Nah, setelah meningkat volume paru-paru itu udara di luar akan masuk karena perbedaan tekanan ya. Nah, jadi jawabannya itu 431. 431. Yang E ya. Karena cuman yang awalannya 4 juga cuman E. Oke. Oke. Yang nomor 4. Baca soalnya dulu. Apabila korteks adrenal atau ginjal ya, korteks ginjal memproduksi kortisol atau hormon stres dalam jumlah yang besar. Nah, kondisi yang terjadi adalah, nah, ini menarik ini tentang hormon. Yang pertama itu produksi CRH atau corticotropin releasing hormone menurun. Nah, produksi ACTH atau adrenocorticotropin hormon meningkat. Aktivitas hipotalamus akan meningkat. Aktivitas kelenjar pituitari anterior akan meningkat. Sensitivitas hipotalamus terhadap kortisol menurun. Oke, menarik. Nah, oke. Jadi hormon kortisol itu dia itu istilahnya itu negatif feedback. Apa itu umpan balik negatif? Oke. Pertama-tama kan kita bahas dulu stres. Kemudian stres menstimulasi hipotalamus yang ada di bagian otak kita, hipotalamus.
untuk menghasilkan CRH atau kortikotropin releasing hormon ya, menstimulasi ini, jadi ini meningkat jumlahnya. Nah, meningkatnya CRH ini akan meningkatkan juga atau menstimulasi ACTH yang dihasilkan oleh pituitari atau hipofisis bagian anterior. Nah, ACTH itu meningkat juga seiring meningkatnya CRH karena distimulasi oleh CRH adrenokortikotropin hormon. Oke. Kemudian ACTH ini meningkatkan kortisol, menstimulasi hormon kortisol yang dihasilkan di korteks ginjal. Nah, jika ini udah banyak banget nih ya, jika ini udah banyak banget jumlahnya gitu ya, konsentrasinya, itu dia itu sifatnya itu negatif feedback lagi. Negatif feedback itu apa? Jadi kalau udah dihasilkan banyak-banyak ya, itu dia akan cenderung istilahnya tuh kayak gini kalau digambar ya, menekan aktivitas ini, juga menekan aktivitas di sini gitu ya, di hipofisis anteriornya, untuk menghasilkan CRH lagi, ACTH lagi gitu. Jadi enggak berlebih-lebihan gitu hormon kortisolnya itu dihasilkan gitu. Nah, jadi kalau hormon kortisol ini naik, nah kita balik lagi ke soal produksi CRH menurun. Produksi CRH menurun, betul ya, akan menurun. Produksi ACTH meningkat, enggak ya, seharusnya menurun. Oke, salah. Aktivitas hipotalamus akan meningkat. Aktivitasnya enggak meningkat dong, karena dia ditekan oleh hormon kortisol itu enggak ngasilin ini ya, enggak stimulasi pengeluaran CRH gitu ya, atau produksi CRH. Seharusnya ini menurun. Aktivitas kelenjar pituitari atau hipofisis ya, anterior akan meningkat. No, akan menurun. Sensitivitas hipotalamus terhadap kortisol menurun. Enggak ya, kok menurun? Enggak mungkin bisa menekan kerja hipotalamus. Jadi ini meningkat. Nah, jadi jawabannya itu A. Ini harus diingat ya, kalau kortisol itu sifatnya itu negatif feedback. Nah, ini menarik banget ya, tentang fisiologi hewan, hormon. Kemudian kita nomor 5 ya, kita baca soal dulu. Nomor 5, stomata tumbuhan. Ya, stomata pada tumbuhan membuka pada saat A. Volume air dalam sel penjaga tinggi. Oke, kita lewati dulu. Volume air dalam sel penjaga sedikit. Nah, jadi nomor 5. Stomata itu kan ya kurang lebih seperti inilah gitu ya. Yang 2 ini penjaga. Nah, yang di tengah itu stomata. Nah, stomata itu bukanya kalau sel penjaganya itu
kayak turgid, istilahnya turgid atau bengkak. Bengkak karena apa? Karena di dalamnya ada air gitu ya, ada air. Nah, dari mana didapat volume air tinggi itu? Dia bisa bengkak ya dari sel istilah tetangganya gitu ya, sel-sel lain gitu di samping-sampingnya. Nah, itu jadi otomatis sel penjaga itu volume airnya tinggi ya. Nah, ini malah salah ya, sel penjaganya sedikit. No. Ion K+ dalam sel penjaga sedikit. Nah, selain air juga dia tuh sel penjaga itu menerima banyak ion K+ dari sel tetangga juga. Itu juga salah satu yang mempengaruhi terbukanya stomata. Jadi ion K+-nya itu gini aja. Seharusnya itu meningkat ion K+-nya itu. CO2 atau karbon dioksida ya, CO2 tanaman banyak. Kalau banyak dia otomatis nggak akan terbuka dong stomatanya. Jadi malah stomata itu membukanya saat CO2 itu sedikit. Jadi dia itu butuh CO2 untuk bahan fotosintesis gitu ya. Jadi itu. Dan yang pH sel penjaga rendah atau asam gitu ya, rendah, pH rendah kan asam gitu. Nah, justru pH dari sel penjaga itu, sel penjaga itu tinggi ya, lumayan basah, sekitar 6 atau 7 ya basahnya. Kenapa? Ini disebabkan oleh tekanan parsial CO2 yang rendah. CO2 yang rendah. Jadi dia itu jadi basah. Sehingga biasanya pas dia basah ini dia itu akan menguraikan pati menjadi gula. Nah, saat itulah stomata terbuka. Stomata terbuka. Jadi gitu ya. Jadi istilahnya pH-nya tinggi, CO2-nya rendah, ion K+-nya tinggi, dan volume airnya tinggi. Jadi yang mana yang benar? Cuman yang A. Oke guys ya. Udah dulu 5 soal aja untuk video ini. Semoga ini bermanfaat ya. Aku kalau misalnya kayak kurang paham atau kecepatan atau ya misalnya ada yang kurang jelas gitu, bisa tanya di kolom komentar ya. Oke. Ya aku mau sharing-sharing aja untuk persiapan UTBK SNBT gitu. Oke guys, teman-teman semuanya, cukup videonya sampai sini. Oke, kalau suka like ya, dan subscribe. Nah, ini semoga membantu ya teman-teman untuk persiapan UTBK 2024 gitu ya. Oke, bye-bye.